Do it right. Tell them to stay where they are. Have sighting on Nasiri. We cannot stop! She would kill us. Hana 2019, episode sebelumnya, Hana telah ditangkap oleh Gordon Evans, ketua Ultra X. Sedangkan Marissa Wiggler bersama Nathan, dia telah bisa meloloskan diri datang ke sebuah hotel terpencil untuk bisa membuka file algoritma dari Ultra X. Namun sayang sekali terdapat sebuah kesalahan, sehingga pada akhirnya Marissa Wiggler langsung bertemu dengan John Carmichael untuk bisa mendapatkan informasi. Namun sayang sekali ternyata ini adalah jebakan, sehingga baku tembak pun telah terjadi. John Carmichael harus mati di tempat ini. Kemudian selang beberapa lama setelah itu, Marissa langsung diobati oleh Nathan untuk bisa memulihkan tenaganya karena pertarungan tersebut. Tiba-tiba saja Marissa mendapatkan sebuah kabar untuk bertemu dengan Hana, di mana Hana langsung mengajak Marissa Wiggler untuk datang ke suatu tempat. Mereka pun langsung berbincang. Ternyata Hana mengatakan bahwa kita harus menyerah. Apa yang terjadi kita bahas sampai tuntas. I'm sorry, but we're done here. Walk with me, please. Please. Join us. Season 3 episode 6. Ini adalah episode terakhir dari Hana 2019. Pada awal episode ini, Marissa telah ikut bersama Brianna dan para konco-konco Ultra X dengan pelantara Hana, di mana mereka langsung dibawa ke markas untuk dibawa kepada Gordon Evans. Apakah mereka akan menyerah untuk bisa menjadi anggota Ultra X? Kemudian dalam perjalanan yang sangat panjang, 5 menit kemudian mereka akan tiba di sebuah gerbang untuk menuju markas. We're coming in. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang agen Ultra X bernama Sandy. Dia yang sekarang sedikit frustasi karena membunuh orang yang tidak bersalah. Salah satunya adalah istrinya Nathan yang sekarang menghantui Sandy. Perasaan yang sudah tidak dikenal oleh Sandy sendiri. Bahkan dia mengalami frustasi. Tiba-tiba saja mendapatkan sebuah pesan untuk menelepon seseorang. Datang ke sebuah warung telepon, dia pun langsung mengetik nomor yang telah dikirimkan oleh orang misterius. Ternyata orang ini adalah dari temannya yang bernama Jules, meminta bantuan karena targetnya tidak terselesaikan. Namun Sandy menolak. Don't call me again, Jules. Sandy, don't. Kemudian dalam waktu yang sama, kita diperlihatkan Terry Miller yang sedang melakukan identifikasi terhadap Abbas Naziri. Bersama anaknya yang ada di tengah hutan, dia pun telah mendapatkan nomor telepon terdekat. Dengan pura-pura membeli kopi di suatu tempat, padahal dia datang ke gudang untuk mencari telepon yang tidak tersambung. Melihat dalam lemari, dia pun langsung menemukan telepon tersebut untuk menghubungi seseorang yang dekat dengan Abbas Naziri, karena pasukan khusus yang sekarang sedang dikirim untuk menangkapnya. You need to hide them. Now. Vite, t'en fais, les poissons vont entendre. Kembali lagi kepada Hana Marissa Wiggler bersama Brianna. Seluruh para pasukan yang sekarang sedang mengawal Hana dan Marissa untuk memasuki markas. Namun Marissa langsung memberontak. Kesempatan ini membuat Hana mendapatkan kunci borgol.
You still get hard? Don't push me! Marissa, push me! Tanpa disadari oleh seluruh para penjaga, Hana yang sekarang sedang memegang kunci borgol untuk bisa meloloskan diri. Tetapi Gordon Evans langsung memerintahkan untuk mengeksekusi gadis itu, yaitu Hana, dan akan dibunuh tanpa disadari oleh semua orang. Dan kesepakatannya ini mutlak. Kemudian Hana dan Marissa langsung digiring ke suatu tempat untuk melakukan eksekusi. Karena Hana adalah seorang pengacau, harus dibunuh sekarang juga. Tiba di sebuah lorong, mereka pun akan dimasukkan ke dalam sebuah tempat. Hana akan dibunuh, tetapi apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba Right. Tell them to stay where they are. akhirnya Hana dan Marissa telah terbebas dari pengawasan. Namun sayang sekali seluruh pintu keluar telah ditutup. Namun ini bukan alasan untuk kabur, tetapi mereka berdua akan bertemu dengan Max Kaplan. Karena menurut informasi dari Hana, Max masih hidup untuk mendapatkan kode sandi algoritma, di mana mereka pun terus saja berjalan. Gordon Evans langsung memerintahkan kepada seluruh pasukan untuk bisa membunuh Max Kaplan. Tetapi Hana sudah bergerak melalui lubang udara. Akhirnya para penjaga di tempat tersebut langsung dibunuh. Sungguh menegangkan sekali. Hana akhirnya langsung bertemu dengan Max, dan Marissa Wigler langsung memberikan informasi kepada Max bahwa dia harus bisa menyelamatkan dunia. Kemudian Max langsung disodorkan satu lembar kertas bersama balpen untuk menuliskan sandi algoritma tersebut. Dengan keadaan langsung gemetaran, tiba-tiba saja Brianna bersama para konco-konconya yang sudah berada di tempat ini. Mereka pun langsung menuju ruangan Max Kaplan sedang dirawat. Tiba-tiba saja mereka pun langsung menyerah. Untung saja Marissa dan Hana berhasil lolos membawa sandi tersebut. Mereka pun ketemulah dengan Terry Miller, mengatakan bahwa dia telah mengetahui semua kebusukan Ultra X. Kemudian Brianna yang terlihat sangat kesal karena Max Kaplan telah memberikan kode sandi algoritma yang sangat penting bagi Ultra X. Dia pun langsung dibunuh di tempat ini dengan sangat brutal. Di sisi lain, kita diperlihatkan tempatnya Abbas Naziri. Seluruh pasukan khusus sudah dikerahkan di tempat ini. Tiba-tiba saja langsung menanyai Abbas Naziri kepada seorang wanita. Abbas Naziri. Dasar si bocil, udah tahu ada situasi yang sangat genting, malah ingin bermain dengan anjingnya. Tiba-tiba saja seluruh pasukan khusus langsung datang ke lembu. Tiba-tiba saja wanita itu langsung menyerah. Operatives down. Operatives down. Setelah mengamankan seorang wanita, akhirnya seluruh pasukan khusus pun langsung datang ke lembu. Dengan keadaan Naziri dan anaknya sudah tidak ada di tempat tersebut. Kembali lagi kepada Marissa dan Hana, mereka pun langsung menyusuri untuk keluar dari tempat ini. Mendapatkan informasi bahwa Abbas Naziri sedang diburu. Otomatis Hana pun langsung bergegas untuk menyelamatkannya. Hannah, take care of yourself. Kemudian seluruh tim pasukan khusus yang menjadi bala bantuan, mereka pun akan menuju atap gedung dan menaiki helikopter. Tiba-tiba saja salah satu dari mereka langsung diringkus oleh Hana. Dengan begitu, Hana langsung menyamar menjadi pasukan khusus, memakai atribut untuk menyamar. Masih di dalam ruangan Ultra X, di mana Terry Miller sekarang datang ke sebuah parkiran untuk mengelabui para penjaga, mengatakan dia akan memperbaiki CCTV. Namun ini hanyalah pengalihan saja. Marissa Wigler langsung membawa mobil. The fuck is that? Kemudian kita kembali lagi kepada Abbas Naziri dan anaknya. Sekarang datang ke tengah-tengah hutan dan terus berlari. Tiba-tiba saja helikopter langsung datang
untuk bala bantuan seluruh pasukan khusus karena mereka akan menyusuri seluruh hutan. Salah satu dari mereka, Hana, telah menyamar menjadi pasukan khusus. Singkat cerita, akhirnya helikopter tersebut langsung mendarat di suatu tempat. Mereka pun langsung menyusuri seluruh hutan untuk bisa mendapatkan Abbas Naziri. Pertama-tama mereka semua langsung datang ke sebuah pemukiman di mana Abbas Naziri terakhir terlihat di tempat ini. Salah satu dari mereka telah menjadi korban. Hana yang sekarang sedang menyamar, dia pun terus saja melihat dengan keadaan mata teliti. Tetapi Abbas Naziri sekarang sudah berada di tengah-tengah hutan. Karena si bocil tidak sanggup berlari, akhirnya sang ayah langsung menyimpannya di dalam goa. Karena Abbas Naziri akan mengalihkan perhatian bagi siapapun yang memburunya. Son of a... When did the helicopter leave? Get us a car, we're going out there. Kemudian kita akan diperlihatkan Sandy mendapatkan pesan masuk dari pusat untuk datang ke sebuah tempat. Mereka pun langsung membawa sebuah peralatan dan akan memburu Wolf ataupun Mia Wolf. Dengan membawa peralatan tersebut, Sandy pun langsung bersiap-siap. Namun tiba-tiba saja dia bertemu dengan Jules. Alangkah terkejutnya Sandy apa yang telah terjadi. Jules langsung mengatakan dengan sangat lantang bahwa Ultra X telah mencuci otak kita semua sebagai agen. Mereka semua yang menjadi target bukanlah orang yang berbahaya, tetapi kitalah menjadi seorang pembunuhnya. Dengan seketika, Sandy langsung menurunkan senjata kepada Jules dan jangan sampai ikut campur tentang urusannya. Akan tetapi Sandy tidak mempunyai banyak waktu. Akhirnya perbincangan ini akan diteruskan dan Jules menunggu di apartemen. Take my keys to the apartment. Namun ketika Sandy beranjak keluar, ternyata Jules dari belakang terus saja mengikuti Sandy apa yang akan dia lakukan. Tiba-tiba saja para pasukan khusus bersama Ultra X telah menjemputnya. Jules pun tidak bisa melakukan apapun, dia hanya pergi ke apartemen Sandy. Kemudian kembali lagi kepada Hana yang masih menyamar menjadi pasukan khusus. Dia mendapatkan sebuah misi untuk bisa mencari Abbas Naziri. Tiba-tiba saja dari hoki-tokinya mendapatkan informasi bahwa di belakangnya adalah Mia. Lalu tiba-tiba, Okay, listen. That's not Spencer. It's Mia Wolf. Copy. Take her out. sungguh tanpa diduga, untung saja Mia Wolf ataupun Hana langsung menurunkan senjata kepada pasukan khusus ini, mengatakan jangan sampai macam-macam dan diam di tempat. Kemudian pada waktu yang sama, Marissa Wigler akan menuju hotel bertemu dengan Nathan. Tetapi mereka mendapatkan informasi bahwa Hana sedang menjadi pemburuan para pasukan khusus untuk menyelamatkan Abbas Naziri. Terry Miller mengatakan kepada Marissa Wigler untuk bisa menyelamatkan Hana, biarlah semua misi bertemu dengan Nathan untuk diberikan kepada Terry Miller saja. It's at the Hotel Zeitel, room 411. Terry. Selang beberapa lama kemudian, para pasukan khusus ini menemukan temannya yang telah ditodong senjata oleh Hana. Mereka pun langsung mengatakan bahwa sekarang Hana dalam pencarian target. Oleh karena itu, Hana langsung membuka semua peralatan para pasukan khusus. Karena dengan keadaan seperti ini, mereka harus bisa mengetahui di manakah lokasi Abbas Naziri. Hana langsung bergegas untuk menemukan tanda-tanda jejak dari Abbas Naziri. Namun sayang sekali, sampai saat ini Hana belum bisa menemukan apapun. Di sisi lain, Jules yang sekarang tidak bisa melakukan sesuatu. Dia datang ke apartemennya Sandy sesuai apa yang diinstruksikan oleh Sandy. Maka Jules pun langsung memasuki kamarnya untuk meminta izin kepada yang punya kontrakan. Ketika dia datang ke kamarnya Sandy, ternyata dalam laptopnya ada sebuah pesan. Dan pesan ini adalah untuk membunuh Hana ataupun Mia Wolf dengan segala cara apapun. Stop the car. Singkat cerita, Sandy langsung diturunkan di sebuah tempat untuk melakukan penyergapan kepada Hana yang sudah berada di tempat ini. Bahkan Gordon Evans langsung turun tangan.
untuk bisa membunuh bajingan Hana supaya tidak mengacau semua program bertahun-tahun yang telah dia buat untuk membangun Ultra X. Singkat waktu, Terry Miller yang sudah berada di sebuah hotel yang telah ditunjukkan oleh Marissa Wigler bertemu dengan Nathan dan akan memberikan kode algoritma supaya semua kebusukan Ultra X bisa dikirim ke mata dunia. Mengambil kartu akses untuk masuk ke dalam kamar, akhirnya Terry Miller memasuki kamar Nathan. Akan tetapi dia melihat keadaan Nathan tidak ada. Lalu tiba-tiba Get on the ground. sampai saat ini rencana berjalan dengan lancar. Terry Miller bersama Nathan telah bertemu. Namun Abbas Naziri sekarang sedang mengendap-endap melihat ada sebuah mobil yang sedang nongkrong. Mereka semua yang tidak mengetahui Abbas masuk ke dalam mobil tersebut. Dengan keahlian yang seadanya, Abbas pun langsung meretas mobil tersebut untuk bisa dicuri. Namun sayang sekali, dia pun telah gagal. Have sighting on Nasiri. Untung saja Hana tepat waktu langsung menyelamatkan Abbas Naziri. Melihat Hana datang ke tempat ini, Naziri pun merasa tenang karena dirinya ada yang membantu. Akan tetapi dengan keadaan seperti ini, si bocil yang berada dalam gua telah ditemukan oleh seseorang yang bernama Sandy. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Marissa Wigler telah datang ke sebuah tempat di mana Hana ada di tempat ini. Bahkan seluruh para pasukan khusus sedang memburunya. Bukan hanya itu, ternyata Jules pun telah sampai ke tempat lokasi. Dia menumpang ke sebuah mobil karena menurutnya Hana harus diselamatkan oleh Jules. Mungkin saja dia perlu bantuan. Situasi pun semakin genting. Seluruh pasukan khusus, bahkan para anjing pelacak sudah disebarkan ke seluruh hutan. Hana dan Abbas Naziri hanya bisa terus saja berlari. Akhirnya dia bersembunyi dihimpit oleh bebatuan. Kemudian tiba-tiba saja ada seekor anjing pelacak langsung datang ke lokasi Hana bersembunyi. Hana yang sudah terlatih dengan itu semua, dia pun langsung dengan mengendap-endap untuk mengendalikan anjing pelacak tersebut. Berkomunikasi dengan ilmu yang telah diketahuinya, akhirnya si anjing telah pergi. Kemudian Naziri pun langsung dipanggil untuk keluar dan akan menjemput anaknya. Tetapi Sandy ada di sana. C'est bon. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Sungguh tanpa diduga, Abbas Naziri sekarang sedang terpojok. Untung saja Hana tidak mengikuti dari belakang, tetapi melihat dari kejauhan. Sandy yang belum sadar bahwa Hana ada di dekatnya. Mereka pun terus saja ditodong senjata oleh Sandy untuk pergi dari tempat ini. Tetapi Hana langsung menyerang. Hannah, stop! She would kill us. Sungguh tanpa diduga, Jules langsung menghentikan pertarungan Hana dan Sandy karena mereka harus mengetahui tentang kebenaran. Jules yang menjelaskan kepada Sandy kita semua adalah para agent yang telah dicuci otaknya oleh Ultra X dan kita harus bisa bergegas. Tetapi Sandy tidak peduli, dia ingin menjalankan misinya. Lalu tiba-tiba keputusan yang sangat berat. Teman yang paling dekat akhirnya dibunuh oleh Jules. Tiba-tiba saja seluruh pasukan khusus telah datang menurunkan senjata kepada mereka.
untuk bisa tiarap dan menyerah sekarang juga, di mana Jules saling membantu. Disinilah mereka benar-benar terpojok. Di sisi lain, Marissa Wiggler yang sudah berada di tempat ini, dia pun terus saja mengendap-endap untuk bisa menyelamatkan Hana yang sedang terpojok. Akhirnya Marissa beraksi. Kill them all. Give the order! Untung saja di mana Brianna akan memberikan eksekusi kepada Hana melalui walkie-talkie, tetapi Gordon Evans langsung memberikan tembakan kepada Marissa, di mana mereka pun terus saja baku tembak. Dengan begitu Gordon Evans telah tertembak di lehernya oleh Marissa, hingga pada akhirnya Marissa berhasil membawa HT untuk menghubungi seluruh pasukan khusus dan mundur. This is Stapleton. Termination down. Return to the city with immediate. Hana bersama kawan-kawannya yang ada di lokasi, mereka pun terheran. Seluruh pasukan khusus bersama anjing pelacak tiba-tiba saja mundur. Hana merasa bahwa ini adalah ulah dari Marissa Wiggler yang telah menyelamatkan dirinya. Gordon Evans yang sekarang keadaannya sudah sekarat meminta kepada sang anak tercinta Marissa Wiggler untuk bisa memeluk di akhir hayatnya. Tetapi sangat mengerikan, kebencian yang sudah mendalam. Marissa tidak peduli ayah terkutuk ini hanyalah menjadi seorang beban dan mati secara perlahan. Tetapi sangat disayangkan, Marissa Wiggler pun tertembak di bagian organ vitalnya, hingga pada akhirnya Marissa hampir kehabisan darah. Kemudian, selang beberapa lama setelah itu, Hana bersama kawan-kawan telah datang sebuah pemukiman. Dirasa Marissa ada di tempat ini, Hana langsung bergegas untuk menyusuri area. Hingga pada akhirnya, Hana telah menemukan Marissa sedang terkapar. Keadaan pun sudah kritis. How bad is it? Sebuah pertemuan yang sangat mengharukan, di mana Marissa langsung mengungkapkan rasa kasih sayangnya kepada Hana karena dia sudah menganggap Hana adalah anak kandungnya sendiri. Apa yang telah dilakukan selama ini, kita semua telah berhasil. Pemimpin Ultra X telah mati. Tetapi sayang sekali, di akhir episode ini Marissa telah mati. Singkat cerita, selang beberapa minggu kemudian, situasi pun telah berubah, di mana Hana datang ke sebuah bandara dan akan pergi ke Amerika dan langsung mendaftar untuk mendapatkan tiket penerbangan karena semuanya sudah diurus oleh Terry Miller bersama para kawan-kawannya. Melihat situasi seperti ini, Terry pun bahkan dia tidak menyangka bahwa Ultra X adalah kedok dari semuanya. Bahkan semua kebusukan Ultra X telah diekspos ke mata dunia. Menurut berita tersebut, akhirnya Ultra X ditutup selama-lamanya dan sekarang di bawah pimpinan CIA. Carl yang telah mengizinkan untuk bisa melakukan penutupan tersebut akhirnya telah disetujui. Namun sayang sekali, di akhir episode ini ternyata Hana memutuskan untuk pergi dari tempat ini dan tidak melanjutkan hubungan dengan Abbas. Papa Nadia. Papa. Abbas Naziri dan anaknya sekarang menjadi perlindungan saksi dari bawah perlindungan CIA, di mana mereka langsung berpamitan untuk pergi dari tempat ini. Hana langsung mengatakan kepada Abbas, walaupun Ultra X sekarang sudah tidak ada, tetapi yang pasti musuh-musuh Hana akan ada berdampingan, dan untuk melindunginya dia harus pergi. Forget about me. I have to go. Sebuah keputusan yang sangat berat, tetapi untuk melindungi Abbas bersama keluarganya, Hana tidak bisa hidup bersama karena dia harus pergi jauh untuk bisa melindungi semua orang. Dengan begitu, akhirnya Hana langsung berangkat meninggalkan semua orang. Film pun telah berakhir. My starling, she is
to sleep. Ya, akhirnya series Hana tahun 2019 telah berakhir. Season 1 sampai season 3. Total ada 22 episode. Semua link ada di deskripsi. Bagaimana tanggapan para penonton setia KDAGC? Silahkan tulis di kolom komentar. Sesi 1, di mana Hana yang baru saja lahir telah dibawa ke Ultra X untuk dijadikan objek penelitian dan menjadi mesin pembunuh. Tetapi seorang laki-laki yang bernama Eric Heller telah menyelamatkannya untuk bisa membangkang, karena program tersebut adalah program ilegal Ultra X. Hingga pada akhirnya Hana menjadi tersadar bahwa dia harus menegakkan keadilan. Bahkan program Ultra X telah dibangun selama bertahun-tahun telah runtuh akibat pergerakan Hana bersama para kawan-kawannya. Memang film yang sangat seru sekali. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya bersama KDAGC. Series dan movie lengkap ada di sini. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.